Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Makrifatul Azizah Purjanto. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dalam administrasi dan supervisi pendidikan. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tentang konsep profesi dan juga konsep dasar administrasi pendidikan. Berikut adalah poin yang akan dibahas dalam presentasi saya kali ini. Yang pertama ialah pengertian profesi, profesional, dan juga profesionalisme. Lalu yang kedua ialah ciri-ciri orang yang profesional. Dan yang ketiga ialah konsep dasar administrasi pendidikan yang meliputi tentang pengertian, pentingnya, dan juga tujuannya administrasi dalam pendidikan. Lalu yang keempat ialah fungsi dan proses administrasi pendidikan, dan yang terakhir, ruang lingkup administrasi pendidikan. Kita lanjut saja ke poin yang pertama, ialah pengertian profesi, profesional, dan juga profesionalisme. Pertama, profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti dari profesi ialah bidang pekerjaan yang ditempuh melalui pendidikan keahlian seperti kejuruan atau keterampilan. Dan yang kedua ialah profesional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, profesional merujuk pada seseorang yang memiliki tingkat keahlian dan pengetahuan khusus dalam suatu pekerjaan atau bidang kegiatan tertentu, dan biasanya mendapatkan imbalan materi sebagai hasil dari pekerjaannya. Yang terakhir ialah profesionalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti dari profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Jadi ketiga ini berbeda dari profesi, profesional, dan juga profesionalisme. Nah, jika profesi ialah pekerjaan yang ditempuh melalui pendidikan atau keahlian khusus. Nah, profesional ini ialah orang yang memiliki keahlian khusus tersebut. Nah, profesionalisme ialah sifat atau kualitas dari seorang profesional tersebut. Itulah ketiga pengertian dari profesi, profesional, dan juga profesionalisme. Kita lanjut yang kedua ialah ciri-ciri orang yang profesional. Yang pertama ialah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. Yang kedua, memiliki kode etik. Lalu yang ketiga ialah memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi. Lalu yang keempat ialah memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima ialah memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja, dan yang terakhir ialah status dan imbalan yang tinggi. Nah, itu adalah beberapa ciri-ciri dari orang yang profesional. Kita lanjut ke poin selanjutnya, ialah konsep dasar administrasi pendidikan. Yang pertama ialah pengertian, pentingnya, dan juga tujuan administrasi dalam pendidikan. Kita masuk yang ke pertama, ialah pengertian. Nah, apa sih itu pengertian administrasi pendidikan? Menurut Zaman Satori pada tahun 1980, administrasi pendidikan ialah keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personel dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, itu merupakan pengertian dari administrasi pendidikan. Lalu, apa pentingnya administrasi dalam pendidikan? Pentingnya ialah yaitu tadi, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang mana jika pengelolaan dilakukan secara tidak efisien, maka dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana dan juga pemborosan sumber daya. Contoh dari penyalahgunaan dana yang paling serius ialah ketika dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi atau tidak terkait dengan kegiatan pendidikan. Nah, itulah contoh dari penyalahgunaan dana. Contoh dari pemborosan sumber daya. Contohnya seperti misalnya pengadaan peralatan atau perangkat teknologi yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, itulah pentingnya harus ada administrasi dalam pendidikan untuk menghindari hal-hal tersebut. Kita lanjut ke tujuan dari administrasi pendidikan. Menurut
Sergio Vanni dan Charver pada tahun 1975 menyebutkan bahwa ada 4 tujuan administrasi pendidikan. Yang pertama, efektivitas. Nah, efektivitas produksi ialah tujuan ini menekankan pada kemampuan sistem pendidikan untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan sebelumnya, seperti peningkatan prestasi siswa dan pengembangan keterampilan. Nah, itu tujuan yang pertama. Lanjut, tujuan yang kedua ialah efisien. Efisien merujuk pada kemampuan sistem pendidikan untuk mencapai tujuan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Itu efisien. Lanjut, tujuan yang ketiga ialah kemampuan menyesuaikan diri atau adaptiveness. Tujuan ini menekankan pada kemampuan sistem pendidikan untuk terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan juga kebutuhan, termasuk perkembangan teknologi atau perubahan kebijakan pendidikan. Nah, yang terakhir ialah kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini merujuk pada keadaan di mana anggota organisasi pendidikan merasa puas dan terpenuhi dengan pekerjaan mereka yang telah mereka lakukan. Ini melibatkan aspek seperti pengakuan, kompensasi, lingkungan kerja yang kondusif, dan juga kesempatan untuk berkembang dalam pendidikan tersebut. Yang keempat ialah fungsi dan proses administrasi pendidikan. Dalam proses administrasi pendidikan itu minimal meliputi 4 fungsi. Nah, yang pertama adalah perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ialah pergerakan, dan terakhir ialah pengawasan. 4 ini harus ada dalam administrasi pendidikan. Kita bahas yang pertama ialah perencanaan atau planning. Apa itu planning? Planning ialah tindakan memilih dan menetapkan semua program dan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diharapkan di masa depan. Nah, dalam administrasi pendidikan, perencanaan bisa mencakup merancang kurikulum, mengatur jadwal akademik, dan merencanakan program pengembangan staf. Nah, itulah contoh dan arti dari perencanaan atau planning. Lalu yang kedua ialah pengorganisasian atau organizing. Nah, apa sih itu organizing? Organizing ialah kegiatan pembentukan struktur organisasi dan pembagian tugas terhadap orang-orang yang terlibat dalam kerjasama suatu organisasi. Dalam administrasi pendidikan, pengorganisasian bisa mencakup pembagian tugas di antara staf sekolah, pembentukan tim kerja, dan juga pengaturan ruang kelas. Nah, itulah contoh dari organizing. Kita lanjut, yang ketiga ialah pergerakan atau actuating. Actuating ialah implementasi dari rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi actuating ini ialah implementasi dari planning yang sebelumnya. Nah, yang terakhir yang harus ada dalam administrasi pendidikan ialah pengawasan atau controlling. Nah, apa itu controlling? Ialah proses pengamatan atau pemantauan kinerja dan pelaksanaan segala sesuatu kegiatan yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar semua pekerjaan yang telah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, itulah fungsi dan proses dari administrasi pendidikan. Kita lanjut, yang terakhir ialah ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup dan bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan adalah sangat banyak dan juga sangat luas tentunya. Tetapi yang sangat penting dan perlu diketahui oleh para kepala sekolah dan juga personel-personel dalam suatu organisasi ialah sebagai berikut. Yang pertama, bidang tata usaha sekolah, yang meliputi yang pertama ada organisasi dan struktur pegawai tata usaha, yang kedua adalah anggaran belanja keuangan sekolah, yang ketiga ialah masalah kepegawaian dan personalia sekolah, yang keempat ialah keuangan dan pembukuannya, yang kelima ialah korespondensi atau surat menyurat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bidang yang kedua ialah bidang personalia murid. Yang pertama, organisasi murid, yang kedua, masalah kesehatan murid, yang ketiga ialah masalah kesejahteraan murid, yang keempat, evaluasi kemajuan murid, dan yang terakhir ialah bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Lalu ada bidang lainnya dalam administrasi pendidikan seperti bidang personalia guru. Yang pertama, pengangkatan dan penempatan tenaga guru. Yang kedua ialah organisasi personal guru. Yang keempat
Yang keempat ialah masalah kepegawaian, dan yang kelima ialah masalah kondite dan evaluasi kemajuan guru. Lanjut, yang keempat ialah bidang pengawasan atau supervisi. Nah, yang meliputi sebagai berikut. Ada usaha membangkitkan semangat, yang mana semangat tersebut ialah agar guru-guru dan juga pegawai tata usaha menjalankan tugas-tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Lalu ada mengusahakan dan mengembangkan kerjasama antar personil. Dan yang terakhir ialah membuat pedoman cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Lalu yang terakhir ialah ada bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Yang pertama adalah berpedoman dan menerapkan apa yang tercantum dalam kurikulum. Ini bertujuan agar usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan yang telah direncanakan sebelumnya. Lalu yang kedua ialah melaksanakan organisasi kurikulum beserta metodenya. Nah, itulah 5 ruang lingkup administrasi pendidikan. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.